salib-Mu kami boleh mengalami kehidupan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menerima anugerah keselamatan. Karena salib-Mu Tuhan kami boleh menerima begitu banyak mukjizat dalam kehidupan kami. Bahkan karena salib-Mu kami boleh ada sampai dengan detik ini. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Mari Tuhan Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami mengerti dan memahami setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, dan dia akan terus berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa. Kita boleh masuk dalam bulan yang baru. Tidak terasa sudah bulan ketiga. Sebentar lagi mau Paskah, habis Paskah Natal, dan kita masuk dalam tahun yang baru lagi. Dan saudara, setiap bulan kita dengan tema yang berbeda. Kalau kemarin di awal bulan kita bicara tentang star yang menentukan. Bulan yang kedua kita belajar tentang bagaimana something spesial. Hidup kita sangat spesial di mata Tuhan, dan Tuhan juga mau untuk mengerjakan hal-hal yang spesial. Bagaimana Tuhan mau agar setiap kita boleh mencari orang-orang yang terhilang, yang mereka belum tahu bahwa sebenarnya mereka juga spesial. Dan di bulan ini saudara, kita akan dengarkan satu tema, atau kita akan belajar tema yang baru, yaitu dengar dan lakukan. Coba kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dengar dan lakukan. Kita lihat firman Tuhan ya, dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Ini maksudnya apa? Dengar dan lakukan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan bisa katakan amin. Ya, masih beberapa orang saja yang bilang amin. Filipi 4 ayat yang ke-9. Katakan amin kalau sudah menemukan. Amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya saudara, ini suatu nasihat terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada begitu banyak pengajaran, ada begitu banyak firman Tuhan yang telah diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Bahkan ada begitu banyak teladan juga yang telah diberikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Dan jemaat Filipi sudah mendengar semuanya itu. Bahkan mereka telah menerimanya. Bahkan mereka bukan hanya menerimanya, mereka menyaksikan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan sekarang Paulus mau bukan hanya mereka menerima saja, bukan hanya mereka melihat dan mendengarkan, tapi yang terlebih penting bagaimana setiap mereka boleh mempraktekkan, melakukan apa yang telah mereka dengar. Maksudnya apa? Dengar dan melakukan. Saudara, kenapa kita harus mendengar dan melakukan, saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mendengar tanpa melakukan, maka hanya akan menjadi suatu informasi. Tetapi mendengar dan melakukan akan membawa suatu perubahan. Saudara, kalau kita hanya mendengarkan saja, tanpa kita mempraktekkan apa yang kita dengar, maka apa yang kita dengar itu sebenarnya hanya sebagai sebuah informasi saja. Dia tidak akan pernah berdampak apapun dalam kehidupan kita. Entah itu kita mendengar tentang pelajaran atau informasi yang lain, kalau hanya mendengar saja, dia hanya sebagai informasi. Tetapi ketika kita mulai mendengarkannya dan kita mulai mempraktekkan atau melakukan apa yang kita dengar, maka sesungguhnya itu akan merubah kehidupan kita. Tergantung juga apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan dari apa yang kita dengar. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan ketika kita melakukannya, maka firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita. Amin.
Bilang ke sebelah, kakak jangan cuma dengar saja, lakukan. Bilang ke sebelahnya, jangan dengar saja. Ya saudara, ada dua hal penting yang akan kita pelajari di pagi hari ini untuk mendasari sepanjang 1 bulan kita belajar tentang tema dengar dan lakukan. Yang pertama saudara, apa maksudnya dengar dan lakukan? Yang pertama, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mendengar sampai mengerti. Ayat firman Tuhannya 1 Samuel 3 ayat 10. 3. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, ini kisah bagaimana waktu Samuel mendengarkan suara Tuhan. Ketika itu Samuel masih kecil dan dia belum pernah mendengarkan suara Tuhan. Dan pada waktu itu juga Tuhan jarang berbicara. Ketika dia sedang tidur di bait Allah, saudara, ada suara berbunyi begini, Samuel, Samuel. Dia mulai bangun. Lalu dia pergi ke Imam Eli. Dia bilang ke Imam Eli, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Apa jawab Eli? Tidak, saya tidak panggil kau. Ini kembali lagi, tidur lagi. Mungkin masih mengantuk kan? Ketika dia tidur lagi, saudara, terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Dia mulai bangun dan dia mulai pergi ke Imam Eli. Dia tanya, Bapak, apakah Bapak memanggil aku? Tidak, saya telah panggil kau, baik sudah, tidur sana. Waktu dia tidur yang ketiga kali, saudara, suara yang sama memanggil dia, Samuel, Samuel. Dia bangun dan dia pergi lagi ke Imam Eli. Disitulah Imam Eli mulai mengerti, oh ini Tuhan yang berbicara. Lalu dia bilang gini, oke, kembali, nanti kalau ada suara itu muncul lagi, kau bilang, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan benar, ketika dia mulai membaringkan tubuhnya lagi, terdengarlah suara, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, apa maksudnya mendengar? Mendengar itu artinya kita harus mendengar sampai kita mengerti apa yang kita dengar. Karena apa? Karena ternyata ada banyak perilaku, ada banyak tipe-tipe orang dalam mendengar. Ada orang yang mendengar dengan sambil lalu saja. Contoh, pas kita lagi mendengarkan orang berbicara, mungkin kita sambil fokus dengan handphone kita, jadi kita sambil lalu mendengarkannya. Makanya ketika ditanya, tadi apa yang kita bicara, kita tidak tahu. Karena apa? Karena kita mendengarkannya sambil lalu. Jadi kadang-kadang kalau seandainya pas istri saya suruh saya untuk melakukan apa saja, pas saya mulai pegang handphone, kadang-kadang tidak memperhatikan, saya mulai tanya lagi, saya tadi bicara apa ya? Saya terdengar baik ya. Maksudnya apa? Itu mendengar dengan sambil lalu. Sehingga informasi yang kita dengar tidak semuanya dapat terserap dengan baik. So bayangkan saudara, kalau saudara lagi bicara sama orang, kalau yang mendengarkan saudara itu sambil lalu, bagaimana perasaan saudara? Bagaimana saudara punya perasaan? Saudara lagi ngomong begitu, baru orang yang dengar saudara mungkin sambil sibuk dengan handphonenya masing-masing. Apa perasaan kita? Berarti berbicara karena tidak dianggap dihargai kan? Karena percuma juga kita bicara. Karena apa? Karena mereka tidak dengar juga dengan baik. Makanya kita mesti belajar mendengar sampai dimengerti. Pura-pura mendengar. Ada orang yang tipenya pura-pura mendengar, sepertinya seolah-olah dia mendengar, tapi ternyata dia tidak mendengar. Sepertinya sikapnya seolah-olah dia sedang memperhatikan, tapi sebenarnya pikiran dia, perasaan dia sedang di tempat lain. Karena apa? Karena fokusnya bukan untuk mendengar. Saya pernah mengalami hal demikian. Ketika saya sedang asik nonton, apalagi nonton bola yang lagi seru-serunya di detik-detik terakhir, baru main tua panggil, baru dia bicara. Aduh, kalau saya sambil nonton televisi nanti dia juga marah. Saya tinggalkan televisi, pura-pura dengar. Bicara sudah, tak dengar. Tapi sebenarnya tidak mendengar apa yang dia bicara. Karena apa? Saya lagi terbayang, bagaimana ya? Tadi belum kan? Tidak apa? Karena apa?
Fokus saya ke sana. Ada juga saudara, ada orang yang mendengar dan melupakan. Maksudnya apa? Dia mendengar dan melupakan. Ini banyak saudara, tapi bukan di sini. Di sini semua baik-baik semua. Ini di luar sana. Ada orang yang mendengarkan dengan baik, tapi setelah selesai dia mendengarkan, dia pulang, dia lupa apa yang dia dengar. Buktinya apa? Saya menjumpai sekali lagi di sini ada saudara, saya menjumpai ketika habis ibadah, saya tanya sama teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan, tadi firman Tuhannya apa ya? Saya tidak tahu. Baru tadi dengar kan tidak dengar sebenarnya. Gue tanya sebelah, kakak kau dengar kan tidak? Orang sudah berapi-api menyampaikan firman Tuhan, lihat matanya, tatapan sebagainya, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, atau mungkin oleh gurunya, atau mungkin oleh orang yang sedang bicara di depan. Tapi begitu ditanya, apa yang tadi kau dengar? Aduh, saya juga lupa, tadi bicara apa tadi? Ya saya ingat cuma yang lucu-lucu saja, yang lain saya tidak ingat. Pertanyaan saudara, bagaimana mungkin kita mempraktekkan firman Tuhan kalau kita lupa apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau lakukan? Jadi mendengar itu hal yang penting. Dan saya percaya di sini semua orang yang sungguh-sungguh mendengar sampai mengerti. Amin. Tapi juga ada orang yang mendengar dengan fokus sampai mengerti apa yang didengar. Jadi dia mendengarkan dengan baik, dia fokus. Atau mungkin dia sambil dengar, sambil catat, atau apa. Intinya bagaimana caranya dia bisa mengerti dan memahami apa yang disampaikan buat dia. Nah, saya tidak tahu kira-kira kita di pagi hari ini tipe yang mana. Tipe yang mendengar sambil lalu, atau pura-pura mendengar, atau mendengar dan melupakan, atau mendengar sampai mengerti. Aku tanya sebelah, kakakku yang mana? Saudara Samuel itu dia mendengar sampai mengerti. Nanti kita akan lihat buktinya apa sampai Samuel itu mendengar sampai dia mengerti. Saudara, untuk kita bisa mengerti apa yang kita dengar, maka kita perlu namanya fokus. Kita harus punya waktu yang khusus untuk mendengarkan. Kita harus diam sejenak. Kadang-kadang memang kalau kita lagi bicara, saudara lagi ngobrol, ya ada namanya kecenderungan untuk kita tuh ngomong juga begitu. Makanya untuk mendengarkan, memang kita harus fokuskan. Bahwa konsentrasi saya hanya untuk mendengar. Ketika engkau datang ke gereja, mari fokuskan apa yang semua pikiran, telingamu semua arahkan semua untuk mendengar. Kadang-kadang fokus saja, kau masih bisa lupa. Kemarin waktu konser, saya punya telinga yang sebenarnya agak sedikit bermasalah karena bengkak. Radang sehingga saya tidak bisa mendengar dengan baik. Seperti dia kena air yang kayak penuh begitu saudara. Jadi saya mendengar kan mesti pasang telinga baik-baik sekali. Waktu di konser itu satu bapak dia sedang menyaksikan, saya mencoba mendengarkan dengan baik apa yang dia sampaikan. Saya mencoba sedekat mungkin dengan dia. Tapi saya masih ada beberapa hal yang ternyata ketika saya pulang, istri tanya, tadi dia bilang begini, kau udah mengerti atau tidak? Saya tidak mengerti ya tadi bilang begitu. Saya cuma mengerti yang ini-ini saja. Itu saja saya sudah fokuskan saudara. Masih ada beberapa bagian yang saya tidak mengerti dengan baik. Maksudnya begini saudara, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan saudara, mesti kita punya waktu khusus. Mendengarkan suara Tuhan itu ada banyak hal. Ketika engkau mendengarkan khotbah itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini juga adalah suara Tuhan. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, kita mesti mengerti apa yang kita baca. Makanya kita harus punya waktu yang khusus. Kadang-kadang jujur ketika kita bangun pagi hari, ketika kita habis bangun pagi, kemudian kita terlambat, akhirnya kita menjadi tergesa-gesa untuk membaca firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita baca asal baca saja. Pertanyaan begini, ketika kita asal baca, apakah kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat kita? Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan buat kita, bagaimana mungkin kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita harus fokus, saudara. Makanya usahakanlah kita bangun lebih pagi supaya apa? Supaya kita punya waktu lebih banyak
waktu kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ketika saudara mungkin di mau renungan di sekolah, di kampus, bisa. Tapi saya pikir, mungkin setiap orang beda-beda ya. Tapi saya pikir akan lebih mudah untuk kita memahaminya ketika kita tenang, ketika kita diam, ketika kita benar-benar memberikan waktu khusus untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Dan mari kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan sampai kita benar-benar mengerti. Simpelnya, ketika pagi-pagi kita renungan, coba cek, masih ingat tidak apa yang kita renungkan tadi pagi? Buat yang sebelahnya, kakak, tadi pagi aku masih ingat apa yang aku renungkan? Atau sudah lupa? Makanya kita mesti mendengar, punya fokus yang banyak, harus tenang, harus diam, supaya kita bisa memahami. Saudara, ketika saya mencoba melihat terjemahan lain dan terjemahan NIV, saudara, itu saya melihat ada kata yang begitu menarik tentang kata mendengar. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu memang sangat terbatas. Kata mendengar ya semua mendengar, saudara, tidak ada perbedaan dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya mencoba membandingkan dalam beberapa terjemahan lain, khususnya di NIV, saudara, itu ada terjemahan yang menggunakan kata listening. Ternyata ada perbedaan maksud antara listening dan hearing, saudara. Kalau yang hearing, saudara, itu hanya mendengar secara sepintas saja, atau mendengarkan sesuatu yang terlintas. Jadi dia hanya sepintas saja dia dengar, tanpa ada sebuah fokus untuk dia mendengarkannya, karena yang sepintas saja. Sedangkan listening, saudara, itu sengaja memberikan perhatian untuk mendengarkan sesuatu. Itu bedanya. Maksudnya apa? Kalau kita mau dengarkan suara Tuhan, kita harus secara sengaja, saudara, memberikan perhatian. Secara sengaja saudara mengatur waktu saudara di pagi hari secara khusus untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saja kalau mau mendengarkan atau melihat film, kan kita harus mengatur waktu dengan baik. Mungkin kita selesaikan semua pekerjaan kita supaya pas jam tayang acara yang kita suka, kita bisa fokus mendengarkannya atau menontonnya, supaya jangan ada yang terpotong-terpotong. Apalagi kalau kita nonton film barat, saudara, itu beda dengan Indonesia. Kalau film Indonesia atau sinetron, saudara kan tahu dari awal, pertengahan sampai akhir itu jalan ceritanya bagaimana, gampang ditebak. Betul? Habis begini, nanti begini, kita tahu semua ceritanya. Itu Indonesia punya versi. Tapi kalau nonton film barat atau yang drama atau apa, kadang-kadang kita tidak mengerti kalau kita berani tidak mengikuti dari awal sampai selesai. Karena apa? Karena begitu misteri, begitu susah tebak. Coba bayangkan kita nonton setengah-setengah, kita bisa bingung. Orang yang kita pikir pertamanya dia adalah pahlawan, ternyata dia penjahat di ending-endingnya. Kenapa? Karena kita melihat dari awal. Makanya kita harus mengatur waktu, kita selesaikan semua pekerjaan di rumah, pas jam nonton televisi, fokus, dengar, perhatikan semuanya. Sama juga ketika mendengarkan suara Tuhan, saudara mesti fokus. Ketika saudara sudah menginvestasikan waktu 2 jam di ibadah hari Minggu, mari hilangkan dulu semua pemikiran di rumah, hilangkan semua beban-beban itu, dihilangkan dulu. Apalagi waktu kita pas ibadah, saudara, berangkatnya terang, pas ibadah tiba-tiba hujan, pasti kita juga terganggu. Aduh, sapu jemuran lagi terus, kena air lagi, kena hujan lagi. Maksudnya begitu, saudara. Pasti setiap kita punya beban, setiap kita punya masalah, setiap kita punya tanggungan-tanggungan. Habis ibadah apa yang mau kita kerjakan. Tapi ketika mau beribadah, mari fokus untuk mendengar suara Tuhan sampai kau mengerti. Kalau kau membaca firman Tuhan, kau baca sampai kau mengerti. Saya ketika kadang-kadang baca firman Tuhan ada bagian-bagian yang susah saya memahami, saya akan terus mencoba mengulangi. Saya juga download Alkitab dalam audio, supaya sambil jalan saya dengarkan dia maksudnya apa, saya ulang-ulang. Kadang-kadang saya harus melihat tafsirannya bagaimana supaya kita memahami, supaya saya benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita salah paham. Tuhan mau lain, kita tangkapnya lain.
Tuhan pinginnya ke sana, kita pikirnya ke sini. Saya berapa kali seperti itu dengan istri saya. Istri saya maunya seperti ini, dia bicara begitu, tapi saya tangkap yang lain. Saya bikin yang lain. Saya percaya setiap kita di sini tidak akan salah tangkap tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Itu hal yang pertama, saudara. Bagaimana kita mendengar sampai mengerti. Terus saya katakan di awal bahwa buktinya apa? Kalau si Samuel itu dia mendengar sampai mengerti. Coba perhatikan di ayat yang ke-18, saudara, dan 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat 18 dan ayat yang ke-19, saudara. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Saya akan baca dari ayat 17 supaya kita mengerti konteksnya. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dan dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Saudara, setelah Samuel mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan buat Eli dan keluarganya, di mana Tuhan akan menghukum Eli dan keluarganya karena apa? Karena Eli diam saja ketika melihat anak-anaknya itu berbuat dosa, dan Tuhan akan merancangkan malapetaka yang dahsyat. Itu inti berita daripada Tuhan sampaikan kepada Samuel. Dan ketika Samuel sudah mendengarkannya, Eli tanya, oke, apa yang Tuhan sampaikan buat kamu? Saya mau kau sampaikan semuanya tanpa menyembunyikan satu patah kata. Lalu Samuel mulai menyampaikan semuanya. Maksudnya apa? Apa yang dia dengar, dia sampaikan semuanya. Saudara, kalau dia tidak punya kemampuan untuk mendengar dengan baik sampai dia mengerti, bagaimana mungkin dia bisa menceritakan kembali apa yang telah Tuhan sampaikan kepada Eli? Dia harus mengerti dulu, baru dia sampai. Saya senang dengan game apa itu namanya, kata berantai. Jadi orang bisa suruh berdiri baris, depan nanti ada sebuah kata yang harus didengar, dibaca, nanti disampaikan ke belakangnya sampai bagian paling terakhir. Dan biasanya itu apa yang disampaikan di pertama sampai di akhir itu suka berbeda dan banyak bedanya. Karena apa? Karena kita sangat terburu-buru, makanya kita nggak bisa menghafal yang baik. Ketika Samuel mendengarkan, listening, ketika Tuhan bicara, dia dengar baik-baik. Makanya Samuel mampu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan buat dia kepada Eli. Sekali lagi bahwa kita harus mendengar sampai kita mengerti. Amin. Bilang ke sebelah kakak, dengar sampai mengerti. Itu hal yang pertama, saudara. Dan hal yang kedua, saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lakukan tepat seperti yang didengar. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, jadi ceritanya ini, waktu itu para murid itu kan sedang mencari ikan di malam hari. Itu masuk akal. Di mana orang cari ikan selalu di malam hari supaya dapat ikan banyak. Makanya di daerah ada banyak orang kalau mancing itu malam-malam supaya ikannya banyak. Dan biasanya kalau orang mancing cari ikan di tempat yang dangkal, tempat yang dalam. Tempat yang dalam. Dan itu sudah dilakukan oleh para murid.
Mereka sudah berpengalaman dalam mencari ikan, bukan orang baru. Kalau saya cari ikan ya mungkin terdapat, tapi saya biasa cari ikan di pasar pasti dapat. Yang penting bayar. Saudara, mereka sudah berpengalaman. Tapi ketika mereka sudah berpengalaman cari di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tapi ternyata tidak mendapatkan ikan yang mereka dapatkan semalam-malaman. Akhirnya mereka pulang mungkin dengan mengecewakan. Ketika mau sampai di darat, Tuhan tanya, ada ikan atau tidak? Nah, Tuhan tidak ada ikannya. Terus cari sepanjang malam tak ada ikan. Oke, sekarang tebarkanlah jalamu di samping kanan. Saudara, ini kalau mungkin saya disuruh menebarkan, saya pikir-pikir, ini bagaimana ya? Itu sepanjang malam cari ikan terdapat, ini sampai di tepi pantai suruh tebarkan jala, dapat apa? Ini siang lagi, tidak mungkin dapat apa-apa. Tapi ketika dia mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang terjadi? Apakah ada perubahan? Apa perubahannya? Jala penuh dengan ikan, saudara. Ketika kita yang mendengarkan tanpa ada sebuah aksi untuk bertindak, maka hanya sebagai informasi saja. Seandainya para murid hanya mendengarkan, dia nggak akan baik. Tuhan bicaralah, sebab kamu mendengar dengan baik-baik. Tuhan bilang, dan Tuhan bilang, kau harus tebarkan jala. Itu Tuhan bicara. Tapi tanpa ada sebuah tindakan, dia tidak ada perubahan. Harus ada sebuah tindakan, makanya dilakukan. Dia harus tebarkan jala itu, baru akan terjadi suatu perubahan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, sudah berapa banyak firman yang sudah kita dengar? Saya yakin sudah terlalu banyak yang kita dengar. Tapi pertanyaannya adalah begini, sudah seberapa banyak kita mempraktekkan apa yang kita dengar? Coba tanya ke sebelah, kakak, sudah berapa banyak firman yang sudah mempraktekkan? Dengar itu baik, mengerti maksud Tuhan itu baik, tapi kalau tanpa melakukan, itu tidak perubahan. Baik, tidak heran orang rajin ibadah, orang rajin melayani, orang rajin baca firman Tuhan, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Mungkin dia hanya setia mendengar, tapi dia sudah setia untuk melakukan. Kain, saudara, ini bukti bagaimana dia tidak melakukan apa yang telah dia dengar. Coba kita baca sama-sama. Kejadian 4 ayat 7, 1, 2, 3. Apakah kamu tidak akan berseri jika aku berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebelum Kain dia berbuat dosa, Tuhan sudah bicara kepada Kain. Kain, ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kamu harus berkuasa atas. Kata dengar baik-baik, jangan sampai kau berbuat dosa. Dosa sudah mengintip tempat depan pintu. Sedikit lagi, selangkah lagi kau berbuat dosa. Kau perhatikan baik-baik. Dia sudah menggoda engkau. Kau berkuasa atas. Tapi sayang sekali, Kain memang mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengan jelas. Tuhan bicara kepada Kain. Di permasalahannya, apakah Kain melakukan apa yang Tuhan sampaikan buat dia? Ternyata Kain tidak melakukannya. Dia pergi, dia merencanakan sebuah pembunuhan, saudara, kepada adiknya. Pura-pura pergi ke ladang, ya waktu di ladang sudah terjadilah pembunuhan di sana. Jadi ini pembunuhan terencana pertama di dunia, saudara, dan sebuah skenario sangat terencana sekali. Dan apa dampaknya, saudara, ketika dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan ke dia dan dia tidak melakukan apa tepat seperti yang Tuhan sampaikan? Dia harus mengalami terkutuk, terbuang jauh, menjadi pelarian, pengembara, bahkan tanah tidak menghasilkan hasil sebelumnya. Padahal Tuhan sudah bicara. Kecuali Tuhan telah bicara boleh. Kadang-kadang begitu, saudara.
Ketika kita lihat anak kecil di rumah kita, mungkin kita punya keponakan, kita punya anak, kita lagi lihat dia sedang bermain kepada hal-hal yang berbahaya. Akhirnya sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa, sikap kita biasanya akan menegur dia, panggil dia, kita bicara sama dia, "Adek, jangan, itu bahaya, nanti kamu kesetrum. Adek, bahaya, nanti dia akan rusak." Kan seperti itu respon kita, betul? Tetapi ketika dia tidak melakukan apa yang kita sampaikan, apa yang dia dengar, apa yang terjadi? Kan dia terima resikonya. Dia kesetrum, bukan kita kesetrum. Dia yang menderita, mungkin jatuh ke apa? Bukan kita, karena dia sudah dengar, tapi dia tidak melakukan. Tuhan itu terlalu baik, saudara. Sebelum engkau jatuh, Tuhan sudah bicara dulu, kasih tahu, jangan begini, jangan begini. Tapi seringkali sudah itu tidak mau melakukan apa yang kita dengar. Kita pikir kita jauh lebih pandai pada Tuhan. Kasih tahu Tuhan, saya bisa. Sekali lagi saudara, kita harus melakukan apa yang kita dengar. Amin. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Wow, luar biasa. Ketika engkau mempraktekkan apa yang engkau dengar, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Engkau akan mengalami penyertaan Tuhan. Saudara, ini orang bilang hukum jika. Jika kau melakukan, kau mendengarkan, dan kau melakukan firman, ini yang warna kuning akan terjadi ketika kita melakukan yang warna putih. Jangan bermimpi untuk merasakan damai sejahtera, jangan mimpi untuk penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kalau kita tidak mempraktekkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Orang tua saja, kadang-kadang kalau kita tidak mendengarkan dan terpetik tidak melakukan apa yang orang tua sampaikan, kadang-kadang orang tua emosi. Ada yang ancam, nanti mama kurangi uang jajan nih, nanti mama terkasih kau punya uang ini. Itu manusia sudah. Tuhan sudah sampaikan. Dimana kita belajar untuk melakukan? Ketika aku berhasil melakukan apa yang kau dengar, itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita berhasil mempraktekkannya, dan kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Lukas 11 ayat 8, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukan. Makanya tidak heran kalau kita mendengarkan khotbah di gereja yang tua, saudara, biasa dapat begini. Habis baca firman Tuhan, ya berbahagialah bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu bukan sembarang bicara. Itu agar setiap kita jangan jadi pendengar saja. Pendengar terlalu banyak, dan pelaku sedikit. Tapi saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini semua akan menjadi pelaku firman. Amin. Bilang ke sebelah kata, dengar dan lakukan. Dan sepanjang bulan ini kita akan mengupas tentang dengar dan lakukan. Dan saya percaya akan ada banyak hal-hal baru yang akan Tuhan bicara buat kita, dan akan kita mengalami dampaknya ketika kita mendengarkan dengan baik dan kita melakukannya dengan baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa. Ku cinta Kau, Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Saudara, hubungan antara orang percaya dengan Tuhan sering digambarkan seperti seorang anak dengan bapa. Bapa merindukan bahwa anak-anaknya mendengarkan suara bapa, seperti domba yang mendengar suara gembala. Tuhan mau agar setiap kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang menyampaikan sesuatu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari berikanlah telinga untuk mendengar. Berikanlah fokus untuk mendengar. Yesus memberikan sebuah teladan yang begitu istimewa. Seringkali dia pergi sendiri. Pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan untuk berdoa seorang diri. Pagi-pagi benar itu menandakan bahwa Tuhan mau fokus mendengarkan suara Bapa di surga. Ada waktunya dia berdoa bersama para murid, tapi ada waktunya dia berdoa seorang diri dengan Bapa di surga. Karena dia ingin fokus, dia ingin tenang mendengarkan suara Tuhan. Dan saya rindu setiap jemaat Tuhan memberikan waktu dan fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi bukan hanya mendengar saja, Tuhan melakukan apa yang dia dengar. Itu setia sampai mati di kayu salib. Kalau mungkin selama ini kau belum punya waktu khusus untuk mendengarkan, kau masih mendengarkan dengan sambil lalu, biarlah di pagi hari ini menjadi sebuah komitmen kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur Kau telah berbicara mengingatkan kami, dan Hamba percaya bahwa setiap umat-Mu adalah orang-orang yang mendengar dan orang-orang yang melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.